Oke, kita mulai ya untuk yang materi kita di modul 5 di lesson kedua. Mister mau izin share screen sebentar. Nah, ini dia. Oke, kira kita akan misinya di sini kita akan mau buat maze game. Nah, sekarang sekalian Mister jelaskan, teman-teman juga coba masuk ke bagian VS Code-nya. VS Code-nya dibuka. Terus juga platform yang ada di webnya. Karena nanti kita akan coba buat mind map juga. Nanti mind map yang ada di PowerPoint ini silahkan disalin ke bagian course-nya yang ada di algoritmiknya, di bagian mana tadi ya? Langsung pakai VS Code bisa nggak ya? Coba cek dulu. Langsung pakai VS Code-nya. Coba masuk ke yang nomor 2. Apakah sudah bisa masuk nggak? Pelajaran kedua, Pygame Maze Planning. Di situ bisa muncul nggak? Kalau bisa muncul, nanti nggak perlu buka platformnya, langsung aja di bagian ininya ya, di bagian VS Code-nya. Nah, sekarang Mister akan coba mulai dari awal. Jadi kita mulai gamenya seperti biasa pada saat Arkanoid kemarin. Kita juga mulai dari planning ya. Planningnya seperti apa, mulai dari bagaimana main mapnya, kemudian apa yang harus dilakukan, tahap-tahapannya, seperti itu gambarannya. Nah, di sini sama, kita akan buat game seperti ini, gambarannya nanti ada hero-nya melewati maze, kemudian akan melewati di si musuhnya yang bergerak secara otomatis itu kanan kiri. Kalau kita menyentuh si treasure-nya maka kita akan menang. Tapi kalau kita menyentuh bagian maze-nya atau menyentuh si musuhnya, kita akan kalah. Jadi kurang lebih aturannya kayak gitu. Maaf, Mister, saya agak telat. Oh, oke, Fatih. Selamat datang. Assalamualaikum. Siapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6 orang. Oke, Mister lanjutin dulu ya. Kita masih berada di awal-awal tadi, Fatih. Kita ngebahas terkait game yang mau kita buat. Jadi kita buat maze game di sini. Prinsipnya sama seperti yang sebelumnya yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, hasil review itu kita akan coba implementasikan secara penuh di sini. Mulai dari kontrolnya, menampilkan si sprite-nya, terus apa nih? Ada obstacle-nya juga. Nanti kita akan coba gerakkan atau nanti kita akan coba setup maze-nya. Nanti kalau kena hero, maka dia akan game over dan seterusnya. Kemudian ada kondisi kalah dan menangnya ya. Nah, seperti biasa di sini nanti kita akan buat planning dulu mind map seperti yang kita lakukan di Arkanoid. Ya kan, Arkanoid juga ada mind map-nya juga ya kalau masih ingat. Nah, ini ada beberapa project yang kita akan jadikan map-nya. Kita akan jadikan ini sebagai pedoman di main map kita. Nah, sekarang silahkan buka di VS Code-nya. Teman-teman salin ini semua. Jadi maze game, kemudian design, functionality dan sebagainya. Taruh di bagian nomor 2 ya kalau nggak salah. Mister coba share screen dulu. Jadi masuk ke bagian online, ke bagian VS Code-nya. Terus teman-teman akses di bagian sini. Algoritmikanya yang pelajaran kedua nomor 2. Nah, nanti silakan disalin masuk ke yang nomor 1. Nah, salin nanti bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi apa yang ada di PowerPoint tadi ya, disalin ke sini semua. Nah, sekarang Mister akan balik lagi ke PowerPoint-nya supaya lebih jelas. Mister balik lagi ke PowerPoint-nya. Mas, entire screen aja deh. Biar enak. Yang ini PowerPoint-nya ya, PowerPoint-nya lebih jelas. Nah, ini dia. Ups. Jadi mulai dari maze game, design, functionality dan seterusnya sampai ke bagian terakhir. Jadi kita buat berdasarkan mind map ini ya. Jadi nanti urutannya mulai dari desain dulu, baru kita akan atur functionality-nya. Kalau dari desain di sini kita lihat kita akan setting game window-nya dulu, besarnya, size-nya berapa. Kemudian background image-nya apa, kita akan setup. Ini terkait dengan sprite ya. Kemarin kita juga udah nge-review mengenai sprite-nya ya, bagaimana cara load image-nya. Kemudian kalau kebesaran biar fit dengan background image-nya itu diapain gitu kan. Nah, kemudian ada musical effect-nya. Nanti akan ada tambahan musik di sini.
Nah, nanti untuk materi musiknya, bagaimana cara kita akses musiknya, kita akses soundnya, kita akan pelajari di slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir tentunya dengan sprite-nya. Sprite-nya itu terkait dengan player, enemy, treasure, sama maze-nya ya, atau wall ya kalau di sini ya. Wall, bentuk rectangle ini. Jadi nanti kita akan buat dua ini secara umum. Sprite untuk yang memang dia dari gambar image kita, atau yang juga dari satunya rectangle-nya. Itu untuk desainnya. Nah, setelah itu baru kita atur functionality-nya juga. Nah, functionality nanti ini, kalau yang pertama frame rate ini terkait dengan FPS ya, yang kemarin sempat kita demonstrasikan gimana rasanya kalau nggak ada FPS, gimana kalau ada FPS tapi frame rate-nya tuh rendah, 1, 2, 3 gitu ya. Gimana rasanya kalau dia tinggi gitu, 60 FPS atau 80 FPS dan sebagainya. Kita udah demonstrasikan kemarin. Nah, ini adalah salah satu functionality dari gamenya, frame rate-nya, frame rate per second. Kemudian yang kedua ada movement dari sprite-nya, yang kemarin kita gunakan keys get press. Jadi kalau dia ditekan, maka dia akan memberikan nilai true kepada sistem, sehingga nanti sistemnya akan mengikuti apa yang diperintahkan setelah dia bernilai true ya. Dia semacam kayak conditional statement gitu ya. Kemudian ada yang enemy-nya, dia akan bergerak secara otomatis kanan kiri seperti yang dicontohkan di sini tadi ya, di slide ini. Nah, dia ini kanan kiri kan. Nah, itu dia otomatis. Kemudian yang kedua terkait dengan collision-nya. Jadi kalau dia nabrak yang pertama dinding dari maze-nya, atau yang kedua dari musuhnya, atau yang ketiga dia menyentuh dari si harta karunnya. Nah, ini nanti terkait dengan kondisi menang dan kalahnya. Yang kalah itu kalau dia menyentuh dinding dan musuh, sementara kalau yang menang itu ya ketika menyentuh si harta karunnya. Konsepnya mirip sebenarnya seperti yang ada di Arkanoid. Kalau teman-teman udah kemarin pengenal Arkanoidnya itu udah oke, udah clear, harusnya dengan review sedikit kemarin teman-teman bisa langsung mencoba untuk memodifikasi atau mengerjakan ini. Paling nanti tambahnya di bagian musiknya ya. Kalau yang di Arkanoid kan kalau nggak salah masih belum ada musiknya ya. Background musiknya, background soundnya mungkin belum ada. Hanya gambar, kemudian kita gerakin bolanya, kita gerakin platformnya kanan kiri aja, habis itu pantulannya dan sebagainya. Nah, nanti ini kita akan coba gunakan musiknya. Yang baru di sini hanya di bagian musik atau soundnya. Kalau kita nanti ada disediakan sound ya. Kalau musik udah pasti karena ada musical effect ya. Nanti kalau ada soundnya kita pakai soundnya juga. Gimana? Semuanya udah oke semua? Udah clear semua untuk yang bagian main mapnya? Bisa share sebentar. Mister akan share screen yang bagian main mapnya dulu deh, supaya nanti Mister bisa pindah-pindah ngelihat dari punya teman-teman. Oke. Yang lain Giska, Kevin bisa screencast supaya Mister bisa lihat main mapnya. Udah aman semua apa belum? Tadi Fatan Mister lihat udah hampir jadi main mapnya. Untuk yang Fatih, Farhan. Farhan. Halo, selamat datang Farhan. Assalamualaikum. Farhan tadi masih ini terdengar saat Mister menyampaikan ada penjelasan terkait dengan mind map. Nanti itu disalin di bagian ini ya, di bagian course-nya ya, Farhan. Baik, Miss. Oke, nice. Jadi lanjutin, nanti dimasukkan ke bagian yang nomor 2. Jadi kalau di platformnya itu dia nomor 2 ya. Nomor 2. Bentar masuk dulu deh di platformnya. Nah, yang ini kan masuk ke yang di bagian pie game, masuk yang nomor 2 nih, ke maze planningnya. Jadi nanti masuk ke yang nomor 2. Nomor 2 kan tadi ya, terus ini masuk ke yang nomor 1-nya. Jadi nanti akan ngebuat planning seperti ini. Bentuknya jadi kayak gini kurang lebih. Ini jadi besar banget ya. Nah, semuanya udah selesai sampai sini. Nah, Mister balik dulu deh biar ke sini, biar diselesaikan. Nah, ini yang PowerPoint-nya ya. Oke. Yang lainnya gimana? Giska, Farhan, Fatih, dan Jonah, and Kevin. Had you done it? Fatan udah selesai kayaknya ini. Tinggal dikit lagi. Nah,
nanti yang nomor 2 adalah list yang akan kita kerjakan. Sebenarnya nomor 2 itu sudah ada dituliskan di bagian VS Code-nya. Cuman kita tuliskan aja dulu, kita biasakan semuanya runtut ya. Karena kalau mau buat project itu yang paling utama adalah perencanaan dulu sebenarnya ya. Karena pada saat implementasi code kita bisa bebas aja mau ngapain. Karena banyak jalan menuju Roma kalau istilahnya kalau implementasi code mah. Yang penting best practice-nya dilakukan, kemudian gunakan sistem dry, don't repeat yourself. Kalau bisa pakai fungsi aja. Jadi lebih enak. Kalau bisa pakai kelas lebih mudah, pakai kelas. Jangan sampai itu jadi hal yang nanti akan menyulitkan kita pada saat kita itu programnya udah berkembang jadi lebih besar. Untuk masalah bagaimana tekniknya, function apa aja yang kita pakai atau mau pakai kelas apa aja, modul apa aja itu mah bebas, tergantung dari planning tadi di awal ya. Selama itu masih masuk ke dalam planning nggak ada masalah. Tuh. Dan pastikan code-nya sudah dicoba seefisien mungkin, semaksimal mungkin. Jadi nanti pada saat kita melakukan apapun, melakukan perbaikan atau nanti mencari bug, kita lebih mudah. Oke, Fatan udah kelar nih kayaknya. Yang lainnya bisa screencast. Jona, Fatih, Farhan, Giska, Kevin. I need to see your progress about planning, misplanning yang ada di nomor 2. Nanti setelah itu akan ada hal-hal yang perlu dilakukan di bagian misplanning yang kedua. Udah selesai? Oke. Kita lanjut ya kalau udah selesai ya. Nah, kalau udah selesai, tadi kan Mister udah jelaskan sedikit ya terkait dengan gambaran mengenai planningnya kita ini ya. Nah, nanti planningnya nanti kita akan buat per bagian-bagian ya. Jadi nanti hari ini kita ada 3 hari total untuk membuat ini semua. Jadi 3 hari itu nanti kita akan buat jadi 3 bagian utama. Nah, yang pertama nanti kita akan buat ini dulu. Ini adalah hari pertama. Hari pertama di sesi yang pertama ini dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang akan kita lakukan. Nah, ini silakan disalin juga di bagian M5 di bagian platformnya nomor 2. Di nomor 2 silakan disalin ini. Nanti ini akan jadi pedoman kita. Setiap hari kita akan coba melakukan checklist dari apa yang kita sudah lakukan. Silakan disalin dulu, nanti kita bisa enak nih. Bisa runtut. Jadi nggak langsung kebayang, aduh banyak banget nih kodenya. Kalau ngoding itu pelan-pelan aja, maksudnya satu persatu aja kita selesaikan, pastikan itu udah clear, semuanya udah oke, spesifikasinya baru kita lanjut. Jadi enak. Oke, nice. Yang lainnya silahkan disalin dulu. Kita akan coba sini satu persatu. Kita juga pelan-pelan. Ini Mister ingin copy tapi nggak bisa di copy ya. Ini gambar. Aduh. Oke, Mister kasih waktu sampai 3 menit ya. 7.32 kita akan coba lanjut ya. Jadi ini checklist yang pertama di sesi yang pertama di hari pertama ini kita. Nanti selanjutnya kita akan coba melakukan modifikasi kelas. Tahapannya sama seperti ini, cuman kita akan coba membuat modifikasi kelas. Awalnya nanti kita nggak pakai kelas dulu, supaya kebayang nanti tujuannya seperti apa sih kelas itu gitu. Iya, patannya kenapa nih? Oke, yang Farhan nomor 2 ya. Oke, good. Yang lainnya langsung ke yang nomor 2, silakan diisikan checklist yang akan kita coba buat pada malam hari ini. Mulai dari buat windownya, tadi kan di main map aja ya dibilang buat window. Kemudian nanti ada functionality-nya di bagian frame rate per second-nya. Jadi ini basic-basicnya, basic functionality dan basic desainnya kita akan coba semuanya di hari pertama ini kita selesaikan. FPS-nya karena rentan banget ya FPS ini, kalau nggak ada nanti akan jadi cepat banget ininya, atau akan jadi lemot banget kalau kita nggak pakai FPS yang benar. Karena kemarin kita udah dapat
informasi dari slide kemarin ya kan, informasi kemarin kalau untuk yang Pygame rekomendasinya adalah 50 sampai 60 fps. Tapi kalau animasi boleh di bawah 60, kisaran 24 ya, itu boleh. Itu udah cukup bagus untuk membuat animasi atau gambar bergerak dan sebagainya. I was just looking at my last lesson project yesterday and it's gone. What happened with your project, Kevin? What do you mean by gone? Can I see your project? Okay. Can you go to your course? I need to see your course from last class. Yeah, you need to go to the lesson 1 because in your course you need to go to lesson 1 and try to click in your VS Code Pygame catch. I think it will be there. If you already done from the last lesson, you will see your project in your VS Code. Oh ya, oke. Okay. Gak apa-apa, Tan, aman. Okay, Kevin, can you go to your course? You need to go to your Visual Studio Code first, and then open your platform from VS Code. I just in this case I just see mencontohkan how to go to Pygame Maze Planning number 2. But exactly I still open Visual Studio Code. Bingung bahasa Inggrisnya. Moga-moga bener ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, silakan diselesaikan dulu, disalin dulu untuk checklist yang kita akan lakukan. Sudah 732. Ada yang belum untuk yang checklistnya? Hari ini kita buat checklistnya ini ya. Dan ini kalau teman-teman lihat sama seperti mirip, bukan sama banget ya. Mirip seperti yang kita lakukan di minggu kemarin. Kita nyeting window, ya kan? 700 kali 500, kalau kemarin berapa? Sama kayaknya 700 kali 500. Kemudian kita membuat game loop-nya, ya kan? Pada saat while dan sebagainya itu kan game loop-nya. Kemudian kita ke minggu kemarin juga ngeset FPS. Ngedemoin juga ya, kalau dia ternyata lebih lambat dari 60 gimana hasilnya, kalau dia ternyata nggak pakai FPS sama sekali gimana hasilnya. Terus kita buat display, create and display the player, enemy and treasure sprite. Kalau kemarin nggak sampai treasure ya, cuman player sama enemy aja kan sprite-nya, tapi konsep untuk yang treasure sama. Jadi nanti kita akan display itu semua. Kemudian yang set the background music ini yang baru di malam hari ini. Jadi kita nambahin aja sebenarnya dari yang kemarin, kita nambahin dikit untuk yang set background musik. Harusnya udah oke tuh. Nah, kalau yang sudah selesai semua untuk yang bagian checklistnya, silahkan langsung back ke course-nya, kemudian pilih yang nomor 3, Pygame Labyrinth. Nah, di situ nanti kita akan mulai coding. Nah, bagi yang udah selesai, coba coding berdasarkan lesson yang udah kita pelajari. Kira-kira harusnya 4 dari 5 requirement ini kelar. Tinggal kita nambahin set background musiknya aja. Harusnya ya. Harusnya, karena kemarin kita udah pelajari itu semua tuh, yang di bagian 1 2 3 4 5. Di 4 bagian itu kita udah pelajari. Jona, Fatih, Farhan, gimana? Aman di sana? Giska, Kevin? Safe, Kevin? Safe. Sorry, I don't know how to say safe in the right language. Yeah, okay. Good. If you had done to write the checklist statement or checklist word, you can go to back to your course again and access number 3. And you can start to code the game. From the last lesson, I think you will all of you can solve 4 from 5 lists from our list checklist. I hope you understand what semoga ini ya ngerti dengan apa yang Mister sampaikan ke Kevin ya, dan teman-teman yang lain juga.
Oke. Sudah semua ya? Oke, udah 735 nih. Nah, jadi ini kita akan coba bahas semuanya ya. Nanti 5-5-nya ini kita akan buat mulai dari buat si windownya dan sebagainya. Nah, di sini, nah seperti yang tadi Mister sampaikan, kita akan nge-review lagi terkait dengan bagaimana cara buat gamenya menggunakan Pygame-nya, kemudian cara buat kelasnya nanti. Kita akan buat kelas di bagian akhirnya setelah kelima-lima tadi sudah di clear, udah masuk ke dalam program kita akan coba kelasnya supaya nanti codingnya lebih efisien lagi. Oke, nah ini review yang kemarin ya. Kita akan review dikit. Untuk yang set resize dari windownya kita buat dari fungsi display. Kita ambil set mode-nya. Kalau judulnya kita pakai set caption. Dari fungsi display juga. Sama. Untuk load dari si bagian sprite-nya kita gunakan image. Fungsi image, kemudian diikuti load. Kemudian kita kirim parameter yang berupa path dari si background image-nya atau si sprite image-nya. Kalau mau ditransform, dirubah ukurannya, misalnya terlalu besar atau terlalu kecil, kita gunakan function transform. Ini bisa langsung dibuat structure gini ya, nested structure gini. Jadi ini nanti langsung dibuat sebagai parameter untuk isian dari skillnya. Skill sendiri itu isiannya adalah image dan ukuran yang akan kita set ke dalam image-nya. Jadi ukurannya itu yang ini. Ini dalam bentuk tuple ini ukurannya. Nah, ini adalah image-nya. Jadi parameternya ada 2. Untuk skill ini parameternya ada 2. Skill image-nya itu didapat dari yang kita load dari si image-nya. Kemudian tampilkannya dengan menggunakan bleed. Panggil window-nya, kemudian kita panggil function bleed-nya. Koordinat mulai dari 0 ke 0 dari atas ya, 0,0 di bagian ujung kiri atas. Dan ini game loop-nya yang kemarin udah kita buat. Kita coba demonstrasikan dengan while game-nya. Nah, ini dia. Game-nya kita buat through. Kemudian pada saat gunakan kita klik tombol silang. Nah, ini instruksinya. Kita ambil event get-nya. Event get-nya itu ada macam-macam ya. Nah, ya kalau kita mau buat yang tombol silangnya itu aktif pada saat kita klik gitu ya. Artinya close berarti window-nya. Kita gunakan e-type-nya adalah quit. Kemudian kita define gamenya menjadi false. Kenapa false? Karena kita ingin menghentikan loopnya, ya kan? Bayang ya. So, dari ini kemarin juga udah kita sampaikan juga, kita coba semuanya. Nah, sekarang kita akan coba nanti dengan menggunakan kelas juga. Nah, kelas seperti biasa bentuknya kayak gini. Udah kita review dari awal juga. Ngebuat kelas seperti apa? Ada nama kelas, kemudian ada konstruktor, ada metode. Di dalam kelas itu ada yang namanya inheritance. Inheritance itu dia akan mewarisi seluruh metode dan seluruh konstruktor yang ada di parentnya. Jadi misalnya nih kita punya super class, anggaplah namanya, nih kalau di sini contohnya super class namanya. Nanti kita kalau ingin semuanya kita dapetin di dalam kelas kita yang baru, kita cukup membuat parameter super classnya di dalam parameternya si kelas kita yang kita buat tadi. Contohnya kalau di sini kita buat kalimat ya, misalnya ya, kelas bird, super kelasnya animal. Jadi kelas bird dalam kurung animal. Jadi semua konstruktor dan semua metode yang ada di animal akan diturunkan ke dalam kelas bird yang tadi Mr. define. Nah, untuk mendapatkan itu semua, kita buat initiate konstruktornya berupa super.init. Ini untuk mendapatkan seluruhnya tadi yang tadi Mr. bilang. Tapi kalau kita nggak butuh inheritance, ya udah nggak usah, nggak perlu dipakai ya. Inheritance ini dipakai karena memang kita butuh dari sifat-sifat yang dari si orang tuanya gitu misalnya. Tapi kalau enggak, ya udah nggak ada masalah gitu. Jadi inheritance ini nggak selalu dipakai ya. Inheritance nggak selalu dipakai dalam kelas. Tapi kalau kelas sangat dipakai di dalam program atau di dalam project. Belum tentu dipakai kalau inheritance, tergantung dari kebutuhan. Nah, ini tadi balik lagi ke sini. Oke, nah sekarang kita akan coba mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini kalau teman-teman buka di bagian Visual Studio Code-nya, semuanya udah oke semua ya. Untuk yang di bagian checklist-nya, kalau sudah oke, silakan kembali ke Visual Studio Code-nya. Mister balik lagi ke entire screen biar enak nanti pada saat switch-nya. Oke, sekarang Mister masuk ke bagian Visual Studio Code-nya.
Tadi kita udah buat ini, kemudian nomor 2-nya juga udah untuk checklistnya. Sekarang kita masuk ke bagian Pygame labirinnya. Kita mulai code-nya di sini. Kita akan mulai dari awal lagi. Mister buat dulu foldernya. Oke, masih loading. Kurang lebih nanti yang akan kita hasilkan itu kalau di running bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi ada suara, ada kedengaran suara nggak? Suara kayak suara hutan gitu. Nah, itu adalah background musiknya yang akan kita tambahkan di game kita. Kemudian ini ada player, ada si enemy, dan satu lagi nanti di sini harusnya ada treasure. Jadi kurang lebih nanti bentuknya seperti inilah kalau di running. Ini kurang treasure aja di sini. Kalau yang ini harusnya ada treasure-nya ya, harusnya. Tapi nanti kita akan tambahin di situ treasure-nya seperti apa. Nah, kita akan buat mulai dari awal. Jadi Mister buat dulu foldernya Maze. Oke. Kemudian Mister buat di sini main.py. Oke. Salah. Kok di sini buat Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada ya? Aman ya? Nah, ini masih kosong main.py-nya. Kita akan mulai dari awal lagi. Nah, kemarin kita sudah buat yang namanya, kemarin apa ya untuk code-nya? Oh, di game. Catch game. Yang kemarin udah kita buat. Nah, ini kan sudah ada semua ya. Mulai dari ukuran windownya, kemudian ini cara ngambil backgroundnya, cara pakai sprite-nya, clock time-nya, dan sebagainya udah ada di sini. Nah, sekarang coba teman-teman buat dulu sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan requirement-nya. Jadi sini udah ada import Pygame play library dan sebagainya sampai nomor 6 ini dilakukan semuanya. Kalau lupa bisa lihat di bagian catchgame.py-nya, atau yang kemarin teman-teman pakai nama apa deh? Nama untuk yang ininya, yang untuk file yang sudah dikerjakan. Nah, nanti baru kita akan tambahkan dengan si mixernya. Kebayang? Ada yang mau volunteer untuk ini nggak? Share screen. Kita akan ikutin dari punyanya teman-teman yang mau ini. Kemarin Fatan udah nyoba yang mana apa ya? Oh, PyKitty. Ya, PyKitty Fatan. Ada yang lain yang mau nyoba? Farhan, Fatih, Jonah, Giska, or Kevin? Do you want to lead the code? We will ngoding bareng with your lead apa ya? Yang bikin apa Pak? Bikin yang gamenya ini sesuai dengan kriteria yang ada di VS Code-nya ini. Nomor 1 ini sama nomor 1 ya. Kita kan di hari pertama nih. Gimana? Fatan lagi mau? Coba. Kita akan ikutin Fatan, lead-nya Fatan. 4 dari 5 requirement itu udah kita bisa mainkan di sini. Maksudnya kita selesaikan kalau kita mainkan. Gimana? Fatan mau coba? Ngelit? Sembari dijelasin, jadi sembari ngelit, nyoba Fatan sampaikan dengan penjelasan apa yang Fatan lakukan, nanti kita akan ikutin. Gimana? Do you want to try? Oke Pak, boleh lihat kode-kode yang sebelumnya kan Pak? Boleh, gak apa-apa. Yang di catch game itu ada kan, yang kemarin juga ada. Makanya Mister sampaikan harusnya bisa nih ngelitnya. Tinggal dijelasin aja apa yang Fatan lakukan mulai dari awal sampai akhirnya, nanti kita biar bisa belajar bareng nih. Boleh, silahkan. Sekarang Mister ganti deh kalau gitu, ganti share screen-nya. Kalau Fatan kebetulan mau nih. Jadi teman-teman silahkan juga ya. Atau kalau teman-teman punya logic lain, silahkan juga, nggak apa-apa. Nggak harus sama persis dengan yang punya Fatan nanti ya. Asal nanti bentuknya, hasil akhirnya nanti sama. Maksudnya nggak lepas dari tujuan kita yang udah kita buat di mind map kita sama checklist kita ya.
berarti Mister share screen-nya pakai yang punya Fatan ya nanti. Oke, Mister mulai dari yang sini dulu. Silakan Fatan, kalau mau screencast sekarang. Udah ready belum? Silakan semuanya masuk ke Visual Studio Code-nya ya. Kita akan lihat, kita akan ngoding bareng. Teman-teman kalau ada ide baru ide baru yang lain terkait dengan bagaimana mengakses sprite-nya atau punya eksplorasi tersendiri terkait dengan apapun boleh. Gimana? Fatan? Are you ready? Oke, udah muncul ya. Oke, sip. Mister akan highlight punya Fatan ya. Oke, silakan. Silakan Fatan juga kalau bisa dijelaskan. Jadi nanti supaya bisa nge-review ke teman-temannya. Atau ini ya. Ya, jadi Mister akan coba bantu ya, coba bantu terkait dengan apa yang dilakukan Fatan ini. Di baris kedua, seperti biasa, kita lakukan import si Pygame-nya. Dari seluruh fungsi kita import ke dalam code kita. Kemudian di baris-baris selanjutnya, di baris kelima, kita akan coba membuat suatu ukuran size sesuai dengan yang ada di ketentuan Visual Studio Code-nya. Kalau di situ adalah width-nya 700, width itu yang sebagai paling pertama ya, kemudian yang kedua adalah height-nya 700 kali 500. Jadi itu adalah ukuran si window-nya nanti. Nah, setelah itu kita gunakan size tadi untuk mengassign variabel window di mana isinya itu merupakan fungsi dari display. Tujuannya untuk menampilkan aplikasi window kita ke dalam sistem, di dalam sistemnya nanti dengan ukuran 700,500. Nah, untuk menampilkan size-nya itu harusnya pakai set underscore smooth. Coba cek ya, set underscore smooth. Oke, coba Mister akan share di bagian PowerPoint-nya dulu deh, biar nanti kalaupun butuh yang di ini apa itu namanya, code-code yang sebelumnya bisa langsung diintip dilihat oleh Fatan. Mister akan coba share screen yang di bagian ini ya, PowerPoint-nya. Ini dia. Ini ya. Silakan. Jadinya lebih enak biar enggak bolak-balik. Jadi kita tujuannya di sini mulai dari set window-nya, kemudian set caption-nya, terus buat loop-nya dan sebagainya. Nah, setelah itu apalagi tadi? Setelah kita berhasil import Pygame tadi udah oke, kemudian create 700 kali 500 game window tadi sudah. Sekarang create game loop-nya. And name it ya, name it berarti di caption ya, pakai yang caption tadi. Set mode-nya oke. Display. Kalau kita mau kasih judul berarti pakai set underscore caption. Bener tadi display, tapi nanti kita manggil fungsi set underscore caption. Kalau set mode tadi untuk yang ukuran windownya, ya kan? Nah, kalau yang untuk ngeganti atau menentukan judulnya, kita pakai display set underscore caption. Kemudian kita isi namanya apa.
Jadi seperti yang ada di slide presentasi itu. Udah muncul ya, tapi dia cuman sebentar. Bet gitu doang, karena masih belum ada loop gamenya. Makanya kita perlu yang namanya loop game tadi. Oke. Sebelum masuk ke, ya sudah boleh deh, boleh. Nah ini langsung masuk ke nyoba menampilkan Fatan di baris ke-10 mencoba untuk mentransformasi ukuran dari image-nya yang bernama background. Ini berarti langsung lompat ke yang tahap ke mana nih ya? Create display spread for the player and enemy udah. Oh ya, berarti masih masuk ke double ini ya. Di bagian nomor 2 ya. Karena nanti backgroundnya masuk ke di game window-nya. Oke, silakan lanjutin dulu. Di situ udah ada ya disiapkan di bagian code-nya teman-teman itu udah ada beberapa file, ada background JPG, cyborg.png, hero dan sebagainya. Nah, kalau yang background berarti pakai yang background. Kalau yang enemy itu yang cyborg. Kalau yang player itu atau hero itu pakai yang hero.png. Kalau yang treasure berarti ada juga tuh treasure.png. Jadi kita pakai itu semua yang ada di dalam code kita. Nah, gimana kalau untuk yang transform? Di sini ada di PowerPoint, bisa dilihat nih. Boleh lihat di bagian online lessonnya, Mister udah buka di PPT-nya. Cara melakukan transform sekaligus dengan menggunakan nested structure. Jadi sekali lagi scale itu kita memerlukan dua argumen, argumen image dan argumen ukuran yang kita inginkan. Nah, untuk mendapatkan image itu kita harus load dulu. Karena kita butuh objek image ya, yang dimaksud adalah objek image, bukan image yang background JPG langsung mentahannya background JPG atau cyborg.jpg dan sebagainya. Jadi hati-hati saat penentukannya. Oke. Untuk ukuran sprite-nya dibuat 65 kali 65 Fatan. Supaya lebih proporsional. Kalau 100 kali 100 dia terlalu besar. Nanti pergerakannya nggak ini. Nabrak terus ke mouse-nya nanti. Ya, 65 kali 65 ya, teman-teman ya, size-nya. Size untuk sprite. Oke. Kalau size untuk window 700 kali 500. Oke, itu udah background, enemy. Kita menampilkan 3 ya. 4 berarti background, enemy, hero sama treasure. Kalau di VS Code-nya kan dibilang gitu kan. Yang terakhir player and enemy ya. Gimana sih tadi di slide dibilangnya treasure. Oke, slide and enemy aja deh. Player and enemy. Tapi kalau mau dilanjutin ke treasure juga nggak apa-apa, biar sekalian. Yang lainnya kalau ada yang bingung silakan angkat tangan ya, resen. Boleh mencoba sendiri, boleh mengikuti code ngodi bareng bersama Fatan ini. Boleh. Atau boleh code sendiri, boleh juga, nggak apa-apa. Nanti kita akan cek one by one. Hasilnya seperti apa. Harus sudah muncul backgroundnya. Ada enemy minimal ya. Ada si hero-nya. Posisinya boleh terserah deh. Mau yang hero-nya di atas boleh atau yang enemy-nya di atas, nggak harus sama persis, pokoknya muncul semuanya sprite-nya ya, sprite dan background-nya. Oke. How can I see save codes? You Kevin hanya perlu you just need go to your previous lesson, into your previous lesson like this. I will show you. I already save in my platform. I just go to the pelajaran 1. Last lesson is pelajaran 1, right? Go here. And then it will be automatically wait a minute. Oh no. This is not Visual Studio Code. Okay, I will switch to my Visual Studio Code first. Okay. Jadi, Mister mau coba off dulu yang punya Fatan. You just need go to here. Wait. Go to your Visual Studio Code. And then go to pelajaran 1. Wait, close. Pelajaran 1 here.
Visual Studio Code Pygame Cache, and then just click it, and it will be automatically load your save code from the system. I think your code it'll be catchup.py like this. Oh, really? Can you show me? Can you screencast your monitor? Um, I think it will be automatically saved in your local system. Wait, where is your code? Kok hilang ya? Yang lainnya apa ada yang hilang? Harusnya nggak hilang ya? Can you click in your level workspace, below level workspace? There is a little arrow down. There is nothing history in this Visual Studio Code because this is not web based. It is just IDE. Okay. You need to remember where you save your save code. Wait. What to? Gimana cara ngelihat history ya? Gak bi, belum pernah ngelakuin hal yang seperti itu. Okay, wait a minute. Okay, back to the Fatan again. I will try to solve your problem where I need to see my Visual Studio Code first. Oh, go to open recent. Go to file, Kevin, and then choose open recent. Go to file from the top right from your screen, and then choose file, and then choose open recent, and see, you can check your last file that you open, that maybe it is your last lesson about catch. What file? Wait a minute, you didn't remember your name of file? If you follow me, my file name is catch game, catch underscore game, like this. I will show you. If you follow my file name, this is my file name. Wait a minute. Here, this is my file name, catch underscore game. If you follow my file name, can you see it? I didn't name my file. Wait a minute. So you didn't save it. If you didn't name your file, it will be not saved. Or maybe you name it but you forget it. I think you need to remember your file, Kevin. If you don't remember, it will be automatically when you, okay, see here. When you create a file, you will ask by system to name it directly. Whatever your name, and then with extension py, it will be Python file like this. This is the file name. If you don't enter any file name, I will show you again. For example, I need just to create new file, and then I didn't enter any file name, and I enter the button here. It will be error here. So I think it will be impossible you didn't name your file. You must harusnya Kevin sudah menamain filenya.
Karena kalau nggak ada nama filenya, dia nggak akan bisa muncul filenya. Oke, Kevin, can you understand with my explanation? I think you already name it, but you forget it. You can try to check your recent file. There is no file about. You can try to. Okay, maybe I can help you by send my last code, our last code. I mean our last code to your WhatsApp, and you can see it. Okay, Kevin, you can try to copy it again and then paste in your how to say Python file, Kevin. Okay, here. Wait a minute. Explorer. Okay, here. I will send it. Don't forget to copy paste the code into your file, Python file. Okay, already send it. Oke, kita balik dulu ke Fatan. Gimana Fatan? Aman? I don't know. Oh my god, Kevin. Ada-ada aja. Oke, Fatan. Gimana? Sudah sampai mana nih? Game? Semuanya udah clear untuk codingnya? Image load, size, sprite, oke, clock time, ya untuk FPS-nya udah 60. Oke, Mister akan coba bantu jelasin dengan code yang udah dituliskan Fatan. Tadi Mister sampai ke bagian baris code nomor 5 ya. Jadi kita udah tentukan size untuk window-nya. Kemudian sprite-nya kita tentukan 65 kali 65. Nah, setelah itu Fatan di baris ke-9 melakukan penamaan untuk nama window-nya dengan nama catch. Ya. Setelah itu baris 11 sampai baris 13, di situ ada code untuk melakukan transformasi image dari yang awalnya mungkin ini besar ya, kemudian kita buat seukuran dengan yang apa kita inginkan. Contohnya kalau yang background di bagian baris ke-11, kita resize menjadi ukurannya sama seperti jendela window yang kita tentukan di baris ke-5. Jadi ukurannya tinggal kita panggil aja. Karena tadi scale itu menggunakan dua parameter ya, dua argumen, image, object image, dan size yang kita inginkan. Setelah itu yang enemy dan player ini dibuat untuk menampilkan si hero dan si musuhnya, baris ke-12 dan baris ke-13-nya. Selanjutnya di baris ke-16, 17 ini adalah setup untuk penentuan clock-nya dan konstanta dari frame rate per second-nya di baris 17. Di sini kita isi 60, artinya ada 60 frame per detiknya. Jadi nanti pergerakannya akan terlihat mulus pada saat, jadi 1 detik itu akan muncul 60 frame. Jadi kelihatannya akan mulus, nggak patah-patah. Beda kalau kita set frame rate-nya 1 frame rate per second-nya adalah 1 per 1 detik, maka dia akan munculnya ya patah-patah ya, karena dia hanya muncul 1 image saja. Pergerakannya nggak akan terdeteksi secara halus. Kemudian di baris ke-19 sampai ke-22 ini adalah setup posisi koordinatnya dari si masing-masing sprite. Di mana untuk menampilkan sprite, menampilkan background dan sebagainya, Fatan menggunakan game loop-nya yang diset pada baris nah itu udah muncul ya, baris ke-26. Nah, cuman itu hero-nya muncul. Mana enemy-nya, Fatan? Mana musuhnya? Coba dicek. Enemy-nya mana? Enemy. Itu koordinatnya sama, Fatan.
Baris ke 238 28 sama 29. Oke, disesuaikan. Nah itu ya udah muncul ya. Nah, udah oke tuh yang punya Fatan. Jadi di baris game loopnya itu sudah muncul semuanya, dan nanti di bagian 31, di bagian baris terakhir ya, fungsi terakhir 31 sampai 35 itu adalah fungsi untuk mengaktifkan tombol close yang ada di bagian windownya. Oke, di bagian windownya itu nanti dia akan aktif ketika kita setup untuk kondisi Pygame-nya tadi ya. Py event-nya tadi, Pygame event-nya tadi. Saving the code in this lesson. Okay, you need to rename your code first, Kevin. Okay, I will show you. In our Visual Studio Code here, wait a minute. Ini sudah masuk ke Visual Studio Code belum, Mister? Oke, sudah ya. Di Visual Studio Code ini penamaan filenya error Fatan. Kevin. Jadi Kevin perlu copy dulu. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian Kevin hapus di bagian spasinya. Ini. Nah, karena kalau Python ada spasi, dia nggak bisa dieksekusi. Jadi harus dibuat seperti ini. Yes, new file. You can new file or you can just copy from the old file. If you see, kalau Kevin lihat di bagian kiri, itu kan udah ada catch underscore up spasi kurung buka kurung tutup angka 1. Nah itu spasinya dihilangin Kevin. Bisa diedit, bisa di copy boleh. Kalau Mister copy ini yang kopiannya. Jadi Mister hilangi angka 1 kurungnya sama spasinya. Jadi baru nanti bisa di save. Kalau kayak gini, ini nggak bisa di save ya. Ini nggak bisa di save, nanti error gamenya. Jadi pastikan ini di rename dulu catch up-nya, spasinya dihilangi semua. Oke, Kevin, hope you understand with my explanation. You can try, if you want to make a new file is okay, just click in this create the catch mini project and then click new file. It's okay, up to you, it's up to you. You can name it game.py like this, it's up to you. It's okay, no problem. It will be saved in your local system and it will be read by platform when you go to your lesson like this. Okay, I hope it will be help you and you understand with my explanation. Okay, I will delete it again so you won't be confused with my code. Okay, and then sekarang Mister akan masuk ke bagian tadi ya, yang maze-nya tadi ya. Oke, tadi Fatan udah oke semua ya? Wah, udah mau digerakin aja sama Fatan nih. Oke, sebelum masuk ke pergerakannya, kita akan coba dulu transform ke dalam bentuk kelas ya. Jadi nanti ini pergerakan nanti akan lebih mudah kalau kita menggunakan kelas. Jadi mulai dari Y, X, dan sebagainya kita bisa gunakan kelas. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Open timeline, what is it? What do you mean by open timeline? Timeline is like history. Oh, I never do that. Open recent, do you mean open recent? Maybe. Oke, sekarang Mister akan kembali ke bagian yang ini tadi ya, ke bagian yang codingannya yang punya Fatan tadi. Nah sekarang untuk yang lainnya gimana? Apakah sudah masuk belum? Sudah oke semua belum? Code-nya udah jalan semua? Udah jalan semua belum? Halo, apakah aman semuanya? Jona, Fatih, Farhan, Fatan, Giska, Kevin. Oh, Kevin still aman ya. Nah sekarang Mister akan contohkan bagaimana cara mengkonversi kondisi dari yang di
buat oleh Fatan ini menjadi bentuk kelas. Oke, bentar. Tadi Mister buat yang di bagian main pie dia. Oke, sekarang coba Fatan, Mister minta tolong kopikan di bagian code-nya Fatan sampai ke bagian ininya yang di bagian ke chatnya, mulai dari pie game sampai ke game loop-nya. Ya, betul. Bisa masuk semua nggak itu di chatnya? Coba dulu. Bagi teman-teman yang tertinggal boleh ini ya, langsung ambil dari sini ya. Nanti Mister akan coba contohkan dari sini. Oke, nice. Dapat semua ya. Clock tick-nya. Oke. Nah, di sini Fatan udah nambahin key press nih ya. Ini kita komen dulu, Sabar. Kita komen dulu. Nah, ini kita cek. Kalau ini di running, tampilannya udah sama nih. Wait. Kenapa ini? Oh iya, background JPG-nya nggak ada. Nah, Mister copy dulu ya. Spread 1, spread 2. Mister masuk lagi ke Miss Planning. Ya, bentar. Mister mau ambil dulu filenya, baru nanti kita akan share screen. Yes. Oke. Nah, sekarang Mister balik ke bagian punya Mister ya. Oke, udah masuk ya di bagian ininya. Nah, ini. Kalau Mister tadi, karena Mister pakai yang temporary, Mister akan membutuhkan file-file ini dulu. Mulai dari hero, treasure ya. Ada 4 file yang kita gunakan pada malam hari ini. Mister copy dulu ke sini. Nah ya, background, cyborg, hero, dan treasure ya. Udah masuk semua. Nah, sekarang kita akan coba running. Nah, ini Mister pakai ini aja deh. Share screen-nya. Pakai yang screencast. Kita ulang lagi pakai screencast, entire screen. Oke, berarti ini udah jadi ya harusnya ya untuk yang bagian ini kok miss. Ini dia. Nah, ini ya. Ini harusnya udah jadi nih. Kalau di running apa YID? Y1D line 28. Line 28. Kok ada D-nya? Oke. Y1. Nah, udah jadi ya, punya Fatan ya. Udah jadi. Ini ada enemy, ada hero. Nah, sekarang kita mau buat ini menjadi ke dalam bentuk kelas. Jadi apa yang udah di setup di sini supaya nanti bisa fleksibel pemakaiannya, kita akan rubah ke dalam bentuk kelas beberapa. Jadi kita mulai dari yang pertama. Kita buat penentuan namanya dulu, kelas. Kalau di sini namanya udah muncul ya. Oh, hitam. Wait. Layar Mister ini ya? Nggak kelihatan ya? Oke, ulang. Mister akan share screen lagi. Ini Mister akan entire screen. Sekarang gimana? Kalau ke PowerPoint sudah muncul PowerPoint-nya belum? Sudah muncul? Ini Mister lagi ngerakin. Nah, udah ya. Sip. Berarti Mister akan balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Sekarang udah ke Visual Studio Code-nya ya. Lah, masih. Aduh, jangan-jangan punya Farhan ini lagi ya. Jaringannya ya Farhan ya. Oke. Bentar, kalau Misternya share screen-nya kayak gini. Oh iya, boleh. Relok. Silakan. Yang lainnya aman ya, tapi ya. Kalau waktu Mister tadi share screen ya. Oke, sip. Ya, oke Farhan, silakan relok dulu. Mister akan coba balik lagi ke entire screen lagi ya. Kalau yang lainnya ngelihat ada yang aneh, silakan raise hand ya, kasih tanda ke Mister supaya Mister berhenti sejenak buat setup lagi. Nah, ini sekarang kondisinya adalah kita tadi ini terhapus dulu deh.
Jadi ini kalau kita running sudah berhasil menampilkan background, hero dan enemy-nya. Ya kan? Tombol close-nya juga udah bisa aktif. Ini kita geser juga udah bisa. Ya kan? Udah aman semua berarti ya. Berarti mulai dari bagian 1 2 3 4 udah aman. 6 juga sudah aman. Tinggal kita set background musiknya dulu. Nah, ini tadi Mister komen dulu ya. Untuk yang Fatan, Mister izin Mister komen dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan setelah semuanya ini clear dulu. Nah, kita perlu nambahkan dulu yang bagian set background music. Nah, kalau kita kembali ke bagian PowerPoint, Mister akan kembali ke PowerPoint lagi. Tadi kan Mister menyampaikan ada satu nih set background musik nih yang baru. Nah, cara menampilkan background musik gimana sih? Ini codingnya. Jadi kita gunakan fungsi mixer untuk nanti ngeload si jungle ini. Nanti kalau dia pakai fungsinya objeknya mixer ini kita pasangkan dengan fungsi musik, maka dia akan load secara terus menerus. Dia ngelooping terus otomatis. Tapi kalau dia sound, dia hanya kayak tertrigger aja. Ketrigger misalnya kalau ketemu nabrak apa itu wall, nanti akan muncul soundnya. Kalau misalnya nabrak si musuhnya, maka akan muncul soundnya. Jadi bedanya musik dengan objek sound ini seperti itu ya. Kalau musik ini udah otomatis dia ngeloop. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam code kita. Masuknya bukan di dalam game loopnya ya, karena dia udah sifatnya ngeloop. Jadi kita taruh di atasnya. Jadi di sini misalnya. Jadi kita init dulu mixernya, mixer init. Kemudian kita panggil fungsi mixernya, kita gabungkan dengan fungsi musik dan load dari si musiknya apa judulnya. Kalau di sini kan jungle ya. Nah, jungle itu ada di bagian sini ya yang udah tersedia. Nah, karena Mister masih belum ada jungle, Mister copy dulu nih jungle-nya mana? Ini dia. Jungle, Mister copy dulu ke sini. Kemudian Mister paste. Nah, ini udah muncul jungle-nya. Nah, kemudian Mister masukkan di sini jungle-nya. Jungles dot sampai ke ekstensi ya ogg, kemudian mixer dot play ya bener mixer music dot play, mixer music dot play. Nah, ini adalah code untuk menampilkan atau memasukkan musik ke dalam game kita sebagai background kita yang otomatis loop. Mulai dari awal dia dibuka, dia akan langsung main sampai dia nanti akhirnya stop di bagian pada saat kita menutup si aplikasinya. Ini ya keterangannya di sini. Ini penggunaannya dengan menggunakan objek mixer yang nanti akan digabungkan dengan fungsi method music dan load image-nya nanti ya. Load sound-nya tadi, sound musiknya. Oke ya, jadi kita gunakan 3 baris code ini aja dulu untuk yang sekarang nih. Jadi kalau ini di running sekarang, dia akan ada suaranya. Semoga kedengaran ya di sana ya. Kedengaran nggak? Ada suara efek hutan, ya kan? Kedengaran ya. Dan ini akan ngeloop terus nih. Jadi dia nggak perlu dimasukkan ke dalam body loopnya di bagian while true-nya atau while game tadi. Nggak perlu, dia hanya taruh di bagian atas saja, dia udah otomatis. Ya, sampai sini clear ya. Nah, berarti di bagian nomor 5 kita udah selesai untuk memasukkan background musiknya. Secara umum ini sebenarnya udah selesai, udah kelar. Tapi nanti di bagian baris kedua kita nanti akan mencoba mengimplementasikan kelas ke dalam code kita. Jadi kita akan buat kelas dulu. Kelas di awal namanya apa di sini? Game sprite ya kalau nggak salah. Nah, ini dia. Game sprite class. Jadi kita copy dulu namanya. Jadi balik lagi, D1-nya sebenarnya udah kelar kita, udah oke. Cuman kita siapkan untuk yang D keduanya untuk persiapan kelasnya. Kita buat dulu kelas, kemudian namanya. Setelah itu kita buat konstruktornya. Nah, konstruktornya itu berdasarkan apa yang sudah kita buat, itu yang pertama harusnya kita lihat di sini ya karakternya ya. Sprite itu dia punya ukuran, ya kan? Kemudian dia akan ngeload image, semuanya ngeload image. Lihat background, enemy dan player, ini akan ngeload image ini semua kan? Mulai dari background, cyborg, hero dan sebagainya. Dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya koordinat.
Nah, sekarang kita satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Biar nggak bingung nih, self. Kita tulis self dulu. Tadi yang pertama apa? Kita butuh yang namanya image. Ya kan? Di sini kan ada image nih. Kita urutin dulu, image yang perlu kita load. Gimana cara ngeload image? Kita pakai ini tadi kan, image loadnya. Cuman karena ini semuanya udah langsung semua image ini udah ternyata besar semua ya, dan kita punya ukuran image sendiri, maka kita gunakan fungsi transformnya. Jadi image-nya ini langsung kita buat transform. Ini kita kopas aja boleh nih, kita kopas satu aja yang kita kopas. Kemudian kita masukkan sebagai propertinya. Dan ini nanti kita buat misalnya namanya image path. Itu kan jadi masukannya, jadi konstruktornya tadi, jadi parameter dari konstruktornya. Kemudian size-nya ini adalah size image-nya, ya kan? Yang akan kita buat menjadi ukuran yang kita inginkan kan, bener kan? Nah, sekarang ini namanya size image. Image size atau size image boleh. Nah, setelah itu baru kita masukkan di sini. Taruh ini Mister tutup aja. Nah, biar kelihatan. Yang pertama konstruktor yang parameter yang kita pakai adalah image path. Image path, kemudian image size. Ya kan? Dan image size jangan lupa ya, ini bentuknya adalah tuple. Tuple kayak gini. Oke, nih lihat. Bentuknya kan tuple ya, diambil dari variable size ini. Bentuknya tuple. Oke. Nah, setelah itu kita udah clear di bagian image, kita perlu yang namanya rectangle. Rectangle itu gunanya apa? Karena nanti kita mau siapkan ketika dia ada collide, kemudian ada sentuhan dengan karakter lain, kita butuh rectangle, sama seperti yang pada saat kita membuat arkanoid, ya kan ada rectangle-nya kan. Nah, kita pakai di sini. Nah, sekarang kita buat rect-nya itu adalah ukurannya dari image yang udah kita dapatkan di sini dengan fungsi get underscore rect. Jadi kita buat rect-nya ini adalah balikan fungsi dari image, property image yang udah kita define untuk mendapatkan rect-nya. Jadi kita nggak lagi menggunakan rect yang manual, karena kita rect-nya di sini udah langsung bentuknya nanti ada kotak, kemudian di atasnya ada diikuti dengan gambar image-nya. Algoritmanya kayak gitu. Jadi nanti harapannya kotak ini akan terus ngikuti image-nya. Pada saat image ini berbenturan dengan sprite lain atau menyentuh sprite lain, maka rect-nya akan aktif. Harapannya kayak gitu. Jadi kebayang ya. Jadi kita di sini rect-nya bukan lagi kita ngedefine dari awal rect-nya berapa, kemudian kita define satu-satu ukurannya berapa. Nah, ini kita buat rect-nya sama persis dengan ukuran image-nya dan selalu mengikuti si bagian image-nya. Nah, kemudian setelah itu di dalam getRange itu getRange ini ada yang namanya properti berbagai macam parameter. Nah, ingat bentuknya yang kita default dari si gambar ini, si Paygame itu adalah pada saat kita menggambarkan objek itu dimulai dari pojok kiri atas. Ya kan, pojok kiri atas, kemudian dia digambarkan objek sini. Nah, getRange ini dia bisa apapun, bisa center, bisa top left, bisa top right dan sebagainya, bisa kita setting. Nah, sekarang kita buat setting dulu secara default dulu supaya nanti settingnya sama seperti yang diharapkan oleh si platformnya. Jadi kita set dulu untuk parameternya top left, kemudian kita isi top leftnya itu ukurannya berapa kali berapa. Nah, berapa kali berapanya ini kamera, whose kamera, my camera, my screencast. Wait minute. Can you see my screencast? No? Hold on. Oke. Ada yang bermasalah dengan screencast Mister? Fatan gimana? Bisa ngelihat screencast Mister nggak tadi? Giska? Farhan? Bisa bang nggak ya? Udah bisa kan? Oke, sip. Oke, Kevin, can you see my screencast now? Now I back to my Visual Studio Code. Can you see it?
Kevin? Can you see it? Hello. Nah, can you see my screen, guys? Now I share my Visual Studio Code. Yes, oke, good, nice. Oke, sekarang Mister akan lanjutin dulu. Ini top left tadi ya, secara default kita menggunakan yang top left dulu. Kemudian kita buat dia ukurannya sesuai dengan, koordinatnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lihat di sini, kita udah menginginkan untuk X1 Y1-nya seperti ini. Kemudian yang karakter kedua X2 Y2-nya seperti ini dan seterusnya. Berarti dengan kata lain ini adalah masukan sebagai parameter kan? Kebayang ya? Jadi kita buat aja X, Y. Berarti ada tambahan lagi parameter di dalam konstruktor kita X, Y untuk mengisi koordinatnya. Oke? Nah, sampai sini selanjutnya kita perlu yang namanya menampilkan image-image yang udah kita load tadi beserta koordinatnya dengan menggunakan fungsi window bleed. Window ini adalah ini ya, variabel yang udah kita assign dengan isian display tadi. Kemudian kita panggil fungsi bleed. Nah, berarti ini kita buat lagi metode untuk menampilkan si parameter si properti yang udah kita dapatkan tadi, mulai dari image, rect dan sebagainya. Jadi kita buat di sini dev, kita kasih nama reset. Ini Mister pakai nama reset karena sesuai dengan apa yang ada di ini dulu ya, di PowerPoint sini ya. Di sini namanya reset ya kalau nggak salah. Oh, berarti di PowerPoint. Nah, kita back ke PowerPoint. Nah, supaya kita masih sejalan dengan PowerPoint-nya ya. Nah, ini tadi yang udah kita lakukan. Kemudian kita sekarang untuk membuat si kelasnya. Nah, ini dia, class for sprites. Jadi kita akan siapkan untuk yang pertemuan berikutnya. Di mana sudah mempertimbangkan collision tadi yang Mister jelaskan tadi. Collision itu akan kedeteksi kalau kita menggunakan rect. Jadi ada kotakan sebagai layernya yang nanti akan mengikuti si sprite-nya. Nah, sekarang Mister akan back ke lanjut ke bawah. Nah, ini dia konstruktornya. Ada picture-nya, ada rectangle-nya, kemudian ada movement speed-nya. Nah, untuk movement speed-nya nanti kita akan masukkan setelah kita butuhkan saja, karena sekarang kita masih belum butuhkan. Kemudian metodenya adalah display the sprite. Jadi kita gunakan bleed tadi ya untuk yang terkait dengan metodenya. Nah, untuk game sprite-nya sendiri kita ada dua, konstruktor dan metodenya namanya reset. Jadi nama reset ini dari PowerPoint nih ya, Mister dapetinnya. Kalau mau nama lain boleh, tapi ingat-ingat itu adalah fungsi yang untuk menampilkan si sprite-nya. Ya, sampai sini kebayang ya. Jadi strukturnya seperti itu. Sekarang Mister akan balik ke code-nya. Bentar, ada pertanyaan kan di sini? Oh, enggak ada. Sekarang Mister akan kembali ke Visual Studio Code lagi. Reset di sini akan kita buat sebagai menampilkan si image-nya. Ingat, ini parameter bleed ini, parameter yang digunakan untuk menampilkan image itu ada dua. Yang pertama adalah si image itu sendiri, kemudian satunya lagi adalah si koordinatnya. Nah, image-nya kita udah dapat propertinya di sini. Save image, kita copy, kita masukkan di sini. Kemudian koordinatnya, ini kan koordinat yang kita dapatkan dari bagian rect sini kan. Jadi rect-nya ini nanti, koordinat ini yang pertama kita ambil dari self rect.x karena kita mau ngambil di bagian koordinat x-nya aja. Begitu pula yang y sama. Jadi ini juga kita kopas saja. Kita masukkan di sini self rect.y. Jadi nanti ini akan kita modify seperti ini semuanya. Nah, ini udah tercover semua berarti kan? Dari window bleed-nya, kemudian dari properti semuanya yang kita inginkan, kita butuhkan. Nanti kita akan buat ke dalam si kelas ini semua. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Dari background, enemy, dan player ini dulu. Kita define di bagian bawah dulu. Ini Mister akan kasih nama define with class. Pertama yang back nanti akan berubah menjadi seperti ini. Game sprite, kita panggil kelas kita, kemudian kita masukkan argumen yang dibutuhkan oleh parameternya sini, parameter konstruktornya. Yang pertama background.jpg sebagai path image-nya, image path-nya. Kemudian size-nya berapa?
kita gunakan yang size ini kan, yang ada size di bagian aplikasinya. Kita masukkan di sini size. Kemudian yang kedua XY-nya. X-nya berapa tadi untuk menampilkan background? Di sini terlihat adalah 0,0. Oke. Nah, ini kita copy. Kok kita copy? Kita kasih 0,0 kayak gini aja ya. X-nya. Boleh kayak gini atau boleh pakai tuple. Tuple itu sama seperti tadi ini ya. Jadi langsung pakai tuple dalam kurung 0,0 boleh. Nah, ini dibuat seperti ini supaya nanti memberikan gambaran ke teman-teman semua. Isian dari parameter itu boleh yang isinya tuple yang juga menggambarkan dari dua kombinasi angka, ada width dan height, atau x, y. Kalaupun mau dipisah juga boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau nanti ini teman-teman mau modif aja Mister sama seperti yang size deh. Jadi nanti Mister aku mau pakai namanya koordinat, boleh nggak apa-apa. Jadi x, y nanti ini diganti jadi seperti ini misalnya, core kayak gini. Kemudian di dalamnya ini x, y-nya langsung kayak gini, core. Jadi isinya nanti ini bukan lagi 0,0 kayak gini, tapi bentuknya tuple kayak gini. Itu kalau pengen sama ya, seperti yang size. Nah, sekarang Mister akan balikkan lagi ke posisi yang sudah kita buat x, y, biar nanti kebayang teman-teman semuanya. Di dalamnya itu ada x dan y-nya gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua sama enemy, jadi Mister copy aja di sini. Satu lagi adalah enemy. Dan yang terakhir adalah player. Kemudian game sprite-nya ini Mister ganti jadi cyborg. Cyborg, yang ini jadi hero. Kemudian size-nya adalah menggunakan ukuran sprite ini kan, yang udah dibuat oleh Fatan tadi. Kita panggil aja sprite-nya. Sprite. Yang ini juga sama, sprite. Nah, sekarang posisi koordinatnya. Posisinya untuk yang enemy itu x2 dan y2. Ini x2 dan y2. X2 dan Y2-nya itu adalah X2-nya 610, yang enemy ya, 610. Kemudian yang ini adalah 300. Kemudian satunya lagi X1 Y1 yang playernya ini 50 sama 300. 50 sama 300. Oke. Nah, setelah ini semua di running, setelah ini kita setup, ini kita komen dulu, kita cek apakah sama apa enggak nanti hasilnya. Mister komen ini, kemudian Mister komen ini juga, karena tadi kan udah dimasukkan ke dalam kelas kita kan, ya ini sama ini Mister komen. Kemudian yang bagian ini Mister komen juga, kemudian Mister ganti dengan seperti ini, bleed with class. Kita panggil nama masing-masing objeknya, back dot reset. Kemudian kita kopas jadi 3 kali, biasa 2 kali lagi. Satunya lagi dari back menjadi player, satunya lagi jadi enemy. Nah, reset ini akan memanggil bleed, akan mengaktifkan window bleed dengan image yang udah kita setup pada saat konstruktor tadi kita buat. Ya. Konstruktornya berdasarkan inisiasi yang ada di game sprite ini. Ada image-nya, ukuran image-nya, yang ini size sprite ini, kemudian ada posisi XY-nya, koordinatnya. Oke ya, nah sekarang kita akan coba running. Apakah masih sama enggak? Atau ada error? Golden, cyborg JPG. Oh sorry, ini PNG ya. PNG. Ini PNG. Yes. Kita cek. Nah, sama ya. Jadi kelas kita udah berhasil menggantikan code yang tadi kita define satu persatu. Dan sekarang kita udah otomatis kalau mau manggil X-nya, manggil Y-nya based on kelas yang udah kita buat. Jadi sampai sini kebayang ya bagaimana cara mentransformasi posisi yang tadinya awalnya masih belum dalam bentuk kelas yang kayak gini. Image-nya kita define satu-satu, kemudian XY-nya kita define satu-satu. Setelah itu metode untuk bleed-nya kita define juga satu persatu. Nah, sekarang kita buat dia mewakili dari setiap nama objeknya
untuk ngeset mulai dari backgroundnya, ukurannya, koordinatnya, sampai bagaimana dia menampilkannya. Jadi kita butuh dua konstruktor, image dan rack-nya yang kita siapkan untuk rack tadi untuk collision, untuk pendeteksian posisi koordinat dan sebagainya. Kemudian kita buat metode reset untuk menampilkan dari image yang udah kita transform ke dalam properti kita. Kita panggil seluruh properti yang kita butuhkan ya, mulai dari image-nya. Karena Bleed ada 2 argumen ya yang perlu disiapkan. Image, kemudian posisi koordinat X dan Y. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Oke, ada pertanyaan dari Kevin. Mister mau stop share dulu, Mister ganti ke yang window. Oke, ya. Jadi di sini udah semoga kelihatan ya. Udah kelihatan, Mister close dulu. Kalau ada yang ketinggalan silakan. Tadi Mister mulai dari ini, Mister kasih bawah aja deh. Wait Kevin. Mister taruh di sini aja. Nah. Jadi yang ini yang bagian code lamanya Mister taruh di bagian bawahnya code yang baru ya. Okay, Kevin, wait a minute. I will see your message. Window bleed back. Type error argument 1 must be Pygame surface, not game sprite. Yeah, that's why in my code window bleed I comment it, and then I change it into object and the method name. To call window bleed, you just call the object and then dot reset. Wait a minute, I will see your code. I hope my explanation will be clearly. Okay, you already game spread, yes. Go to your, scroll into your while game loop. Scroll down, Kevin. Scroll down. Where is your while game loop? Can you scroll your code? Yeah, good. You need to change line 39 until 41. Comment it all. Comment them all from 39 until 41. Just comment it, and then yeah, comment it all. Okay. Control black slash. Control slash or control backslash. Just comment it. Beside shift is slash or backslash. Garis miring. Control backslash or control slash. Just block it and then control slash. Yes. Hold the control and then yeah, good. And then and at the line 42 you just need call back dot reset player dot reset and so on until enemy dot reset. Back dot reset, you need to call your object, your initiate object. No, you still didn't need to run the program. Just stop it and then you need to call it first. Diketik object back tadi, back call. Okay. I will try to use Indonesian language, okay? I hope you will be understand with my language. Ketik back itu adalah objek yang udah di-initiate untuk yang background. Coba scroll ke atas. Ada kan back? Coba. Nah, itu di baris ke 21. Back, player, and enemy. Kan ada 3 yang udah kita initiate. Jadi, kita tinggal cukup panggil back
kemudian dot reset untuk menampilkan seperti window bleed tadi. Karena di sini baris ke-8 Kevin sudah menentukan metode untuk resetnya. No, you don't need to add reset there. Delete it, okay. Just go down, go to your while loop game, pergi ke game untuk yang di bagian loop gamenya. Itu nggak perlu di cut. No, you don't, ya nggak usah di delete, itu biarkan di situ tadi, nggak usah di delete dulu ya. Sekarang Kevin pergi ke bawah, scroll ke bawah, nggak usah diapa-apain itu. Nah, di baris 42 Kevin panggil objek yang bernama back tadi yang udah kita initiate ke kelas game sprite tadi ya, good. Kemudian panggil metode reset dot reset back dot reset ya, good. Nah, terus selanjutnya yang bagian player dan enemy juga sama, player dot reset enemy dot reset. Kan tadi kan ada 2 lagi kan. Nah, jadi semua objek kita tampilkan dengan metode reset, player dot reset ya, good. Kemudian kita tambahkan dot reset. Nah, oke. Sekarang coba running gamenya. Apakah masih ada yang error? Apakah sudah muncul Kevin untuk ininya, aplikasi gamenya? Oke, semuanya udah oke ya? Nah, oke. Berarti kalau udah, kita sudah siap untuk yang next week-nya. Kita akan gunakan itu untuk membuat collision, untuk mendeteksi koordinatnya, perubahan koordinatnya dan sebagainya dengan menggunakan key press yang tadi sudah dibuat oleh Fatan. Ya, kebayang ya? Jadi nanti kita nggak lagi menggunakan XY lagi. Sebentar. Yang ini tadi ya. Kita kan awalnya menggunakan XY seperti yang di pertemuan kita sebelumnya. Jadi kita nggak akan lagi gunakan ini, tapi kita akan langsung gunakan properti yang ada di objeknya. Dengan cara mengakses masing-masing koordinat yang ada di sini. Rect X dan Rect Y-nya untuk koordinatnya. Nanti ini akan diikutkan terus ke dalam proses game kita. Jadi nanti ini kita pakai, tapi nanti akan kita gerakkan. Yang kita gerakkan bukan Y1 lagi atau Y2X2, tapi kita gunakan si game rect tadi yang sama seperti yang di sini. Nah, di rect X dan rect Y-nya kita panggil sebagai properti untuk menggerakkan si sprite-nya. Kebayang ya semuanya ya? Sampai sini adakah yang nggak bingung? Aman semua? Coba yang aman resen, yang mengerti dengan penjelasan Mister dan apa yang sudah di-coding oleh Fatan. Coba resen. Yang sudah memahami coba resen. Atau yang bingung coba resen. Halo, suara Mister kedengaran nggak? Tes. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo? Halo, tes. Apakah suara Mister kedengaran? Oke. Halo. Apakah suara Mister kedengaran jelas di sana? Tes. Stop streaming. Halo, tes. Suara Mister kedengar jelas nggak? Halo.
Halo semuanya, suara Mister kedengaran nggak ya? Tes tes. Ups.